Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D reverse repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respon bauran kebijakan moneter yang diperlukan, baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar falas yang didukung dengan penguatan operasi moneter sebagaimana butir 1 yang baru saja saya sampaikan. Ketiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit konsumsi. Keempat, memperluas QR Indonesian Standard antar negara, antara lain melalui akselerasi implementasi piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency settlement, dengan negara-negara di Asia, serta melakukan pekan QR Indonesian Standard nasional untuk pencapaian target 15 juta pengguna baru. 5. Memastikan operasionalisasi standar nasional Open API pembayaran atau SNAP, khususnya penyedia jasa pembayaran first mover, berjalan lancar dan mempersiapkan implementasi second mover dengan target Desember 2022, serta memperluas kris cross border antara lain melalui piloting dan akselerasi implementasi. Keenam, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi TPIP dan TPID untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat
Berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung, serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pada komoditas pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat, merespon peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga yang lebih agresif, sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, 3,5% menjadi 2,5%. Sejalan dengan perkembangan tersebut, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dan mengakibatkan terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di negara-negara emerging market dan berkembang, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu tetap diwaspadai. Perekonomian domestik pada triwulan 2 2022 diperkirakan terus melanjutkan perbaikan, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi non-bangunan, serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Berbagai indikator ini pada Juni 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Manager Index PMI manufaktur mengindikasikan terus membaiknya proses pemulihan ekonomi domestik. Kedepan, perbaikan perekonomian domestik didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun demikian, perlambatan ekonomi global dapat berpengaruh pada kinerja ekspor. Sementara kenaikan inflasi dapat menahan peningkatan konsumsi swasta. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan bias ke bawah dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada tahun 2022, yaitu 4,5 sampai 5,3%. Kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan pada triwulan 2 2022 diperkirakan mencatat surplus lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing. Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan 2 2022 mencatat net inflow sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun demikian, memasuki triwulan 3 2022, data hingga 19 Juli 2022, investasi portofolio mencatat net outflow sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat tinggi. Posisi cadangan devisa akhir Juni 2022 tercatat sebesar 136,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang meningkat, sebagaimana juga dialami oleh mata uang regional lainnya di tengah ketidakpastian pasar global yang meningkat tinggi. Nilai tukar pada tanggal 20 Juli 2022 terdepresiasi 0,6 persen point to point dibandingkan akhir Juni 2022. Namun dengan volatilitas yang terjaga.
Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah sampai dengan 20 Juli 2022 terdepresiasi 4,9% year to date dibandingkan dengan level akhir tahun 2021. Relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia 6,4%, India 7,07%, dan Thailand 8,88%. Ke depan, Bank Indonesia terus akan melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai upaya untuk mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Inflasi meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran, seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan. Indeks harga konsumen pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61% month-to-month. Secara tahunan, inflasi IHK pada Juni 2022 tercatat 4,35% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% year on year. Inflasi inti tetap rendah, yaitu terjaga sebesar 2,63%. Hal ini didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Kedepan, tekanan inflasi IHK diperkirakan akan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dari batas atas sasaran dan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% pada tahun 2022. Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah. Kebijakan moneter melalui normalisasi likuiditas, yaitu dengan kenaikan giro wajib minimum rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sebesar 219 triliun rupiah. 219 triliun rupiah. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SPN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Pada Juni 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK masih tinggi, yaitu mencapai 29,99%, sehingga tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SPN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 sebesar 56,11 triliun rupiah. Suku bunga perbankan terus menunjukkan penurunan sejalan dengan tren perbaikan persepsi risiko. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada Juni 2022 relatif stabil, yaitu sebesar 2,80% dibandingkan dengan Juni 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 69 basis point sejak Juni 2021 menjadi 2,81% pada Juni 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 58 basis point pada periode yang sama menjadi 8,94% di tengah membaiknya persepsi risiko perbankan.
Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan terus meningkat. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio perbankan pada bulan Mei 2022 tetap tinggi, yaitu sebesar 24,67%. Dan rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL tetap terjaga, yakni 3,04% secara bruto dan 0,85% secara neto. Pada Juni 2022, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,13% year on year. Sementara intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,66% year on year. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM meningkat lebih tinggi, yaitu sebesar 17,37%. 17,37% year on year pada bulan Juni 2022. Dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi, Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas lainnya, dan dunia usaha. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang dilakukan di atas, pertumbuhan kredit pada 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya, menjadi 9-11% pada tahun 2022 dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga. Transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan perkembangan pesat seiring dengan peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada triwulan 2 2022 tercatat tumbuh 39,85%. 39,85% year on year. Nilai transaksi digital banking pada triwulan 2 2022 meningkat 38,45% year on year. Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga, Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah P2DD dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga melanjutkan regulatory reform di bidang pengaturan sistem pembayaran melalui relaksasi ketentuan layanan keuangan digital untuk memperluas akses keuangan dalam rangka mendukung percepatan inklusi keuangan. Di sisi lain, uang kartal yang diedarkan pada triwulan 2 2022 mencatat 9,36% year on year. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui distribusi uang rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, terpencil, dan penguatan edukasi cinta, bangga, paham atau CBB rupiah. Tekanan-tekanan inflasi ke depan tentu saja lebih bersumber dari inflasi sisi penawaran, yaitu dari sisi harga pangan dan harga energi yang tidak disubsidi. Dengan perkembangan harga komoditas dunia yang terus naik, di sini kami perkirakan inflasi akhir tahun ini bisa lebih tinggi dari 4,2%, bisa mencapai 4,5 atau 4,6%. Itu inflasi IHK. Sekali lagi, karena kenaikan harga pangan dan harga energi yang tidak disubsidi oleh
pemerintah. Sementara itu, perkiraan-perkiraan kami untuk inflasi inti masih dapat terjaga di dalam batas sasaran 2-4%. Dalam arti belum melebihi 4%. Di sisi lain, dari sisi pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita terus membaik. Di samping karena ekspor, tapi juga konsumsi dalam negeri. Dan itu saja dari investasi. Namun demikian, ke depan, kinerja ekspor akan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Karena permintaan global yang tentu saja akan terpengaruh dengan perlambatan ekonomi global. Dan itu juga mempengaruhi kinerja ekspor secara real ke depan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tentu saja kenaikan harga-harga inflasi IHK tadi dari harga pangan maupun harga energi yang tidak disubsidi, tentu saja akan berpengaruh kepada tingkat kenaikan atau tingkat kecepatan kenaikan konsumsi swasta. Oleh karena itu, kami masih melihat pertumbuhan ekonomi kisarannya tahun ini 4,5 sampai 5,3%, tapi tentu saja akan lebih rendah dari titik tengahnya yaitu 4,9%. Itu yang tadi kami sampaikan, risiko pertumbuhan ekonomi ke depan akan bias ke bawah dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Pertimbangan-pertimbangan inflasi inti yang masih dalam sasaran dan juga risiko perlambatan itu tentu saja mempengaruhi kenapa kami masih mempertahankan BI rate. Tentu saja adalah melalui intervensi, baik secara tunai atau spot maupun secara forward, domestic non-delivery forward. Ini terus kami lakukan. Nah, langkah-langkah dari stabilisasi nilai tukar melalui intervensi ini juga kami perkuat dengan tadi strategi operasi moneter, menaikkan suku bunga pasar uang untuk tenor-tenor yang di atas 1 minggu. Dan juga memperkecil likuiditas yang tenornya jangka pendek. Dan kami juga melakukan penjualan SBN di pasar sekunder agar sebagai bagian untuk pengelolaan operasi moneter tadi, tapi juga untuk mendorong yield SBN di pasar sekunder itu bergerak naik. Kemarin terjadi inflow. Memang hari ini global itu tekanannya meningkat dan kemudian ada tekanan-tekanan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia terus akan berada di pasar. Bank Indonesia akan melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, diperkuat dengan penguatan operasi moneter dan juga penjualan SBN di pasar sekunder. Ada 3 aspek yang kami persiapkan untuk digital rupiah. Satu aspek sudah selesai dan kami dalam tahap finalisasi untuk merilis, yaitu konseptual desain dari digital rupiah. Nomor 2 adalah mengintegrasikan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan agar terkoneksi, interkoneksi, terintegrasi, dan teroperasi. Dan yang ketiga, tentu sajalah pilihan teknologinya. Yang pertama, konseptual desain dari digital rupiah. Rencana kami adalah menerbitkan digital rupiah. Istilahnya kalau di negara lain bisa disebut sebagai wholesale. Artinya apa? Bank Indonesia akan menerbitkan digital rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah di negeri ini sesuai Undang-Undang Dasar,
Undang-Undang Mata Uang, dan Undang-Undang Bank Indonesia. Digital rupiah tentu saja mempunyai fitur-fitur security, desain, dan juga coding-coding yang spesifik. Sebagai layaknya uang rupiah di kertas, di situ ada desainnya, warnanya, sekuritasnya, maupun coding-coding yang ada. Digital rupiah tentu saja akan kami terbitkan. Kami akan juga membangun khasanah digital rupiah. Sebagai layaknya juga kami punya khasanah uang rupiah secara kertas. Secara prinsip itu sama, cuma bentuknya yang satu adalah kertas, yang satu adalah digital. Digital itu apa? Ya coding-coding. Dengan security feature termasuk juga security feature untuk cyber maupun dari operasional yang lain. Juga ada khasanah digital rupiah. Kedua, sebagai mandat, kami akan menerbitkan digital rupiah. Sebagai layaknya uang kertas, itu ada desain, security feature, dan berbagai macam yang tentu saja diperlukan dalam digital rupiah. Yang ketiga, kami akan mendistribusikan yang kami sebut adalah wholesale. Artinya apa? Kepada pelaku-pelaku yang besar. Apakah perbankan? Apakah kemudian perusahaan jasa pembayaran yang besar, wholesaler lah seperti itu. Dan untuk itu kami distribusikan kepada mereka. Sebagai layaknya perbankan sekarang dalam mempunyai uang rupiah.